Apa yang bikin casing PC itu ada yang murah, ada yang mahal. Kita nggak bicara yang berjuta-juta, tapi dari harga 400.000, 500, 600, 700, kayaknya build-nya sama-sama aja deh. Tapi kenapa harganya kok bisa selisih lumayan banyak? Oke, buat kamu yang lagi nyari casing, jadi jangan gampang tergiur oleh gambar yang ditampilkan. Kamu harus baca detail spesifikasinya, baca detail apa yang kamu dapat dari beli casingnya, karena belum tentu yang kamu lihat di foto adalah yang kamu dapat semuanya. Nah, di sini kita akan bahas salah satu contohnya. Ini ada satu casing dari Furrion, namanya adalah Salvatore. Harganya sekitar 400 ribuan, lebih-lebih dikit. Mungkin kalau pas di diskon bisa jadi lebih murah lagi. Jadi dia termasuk casing budget. Nah, tapi di sini kalau saya pegang nih casingnya secara build dan segala macamnya, kalau saya bandingin sama casing yang harga 500, 600, 700 yang pernah ada di sini, kok build-nya kurang lebih sama aja. Tapi kenapa yang itu bisa 700, yang ini cuma 400? Yang pasti di range harga casing budget kayak gini, materialnya udah pasti adalah kombinasi dari plastik, terus plat metal tipis, dan juga tempered glass. Kalau memang dia pakai tempered glass. Dan kebetulan di sini saya agak deg-degan karena desain tempered glassnya kayak gini, bre. Dibaut langsung ke casing. Dan ini adalah desain yang beberapa waktu belakangan ini saya punya pengalaman yang cukup buruk dengan desain tempered glass yang seperti ini. Tapi nggak masalah karena nggak semua orang mengalami meledak gitu kan. Dan selain dari kombinasi material yang seperti tadi, ada satu hal lagi yang di sini menjadi ciri khasnya casing budget. Penutup PCI Express ini adalah dari plat tipis yang kalau dilepas ya bakal lepas permanen, nggak bisa dipasang lagi. Jadi ciri-ciri dia sebagai casing budget sudah terpenuhi semua. Sekarang tinggal kita lihat, kenapa sih kok harganya bisa 400 ribu sedangkan teman-temannya ada yang beberapa ratus ribu lebih mahal. Secara dimensi, Furrion Salvatore ini menonjol vertikal. Kalau sekarang kan lagi musim tuh casing yang pendek tapi memanjang ke belakang. Nah, sebenarnya kalau saya sih lebih suka yang model kayak gini. Karena kalau ditaruh di atas meja, dia akan makan space lebih dikit gitu ya. Jadi kalau pendek tapi panjang itu habis mejanya. Tapi kalau ini dia tinggi ke atas, ini masih ada sisa buat banyak hal lah ya. Nah, sekarang kita akan bahas spesifikasinya. Jadi kalau kamu mau beli casing, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah ngecek spek detailnya seperti apa. Bisa lewat websitenya, bisa lewat lapaknya, bisa lewat banyak hal lah ya. Yang penting kamu harus tahu dulu nih, dia support radiator berapa, support fan seperti apa, terus kalau pakai air cooler tingginya berapa, GPU panjangnya berapa. Itu semua wajib kamu tahu. Jangan sampai kamu beli casing, ternyata begitu nyampe, nggak cukup GPU-nya masuk. Nah, untuk Furrion Salvatore ini, ternyata udah ada websitenya, bre. Cuma di sini agak sedikit pusing nih. Karena spek yang tertulis di website sama di lapak resminya di Tokopedia, beda. Bahkan di lapaknya pun, yang tertulis di deskripsi sama yang dipasang di foto juga beda. Fan support contohnya, di web nulis depan bisa 3x120 atau 140, atas 2x120, belakang 1x120, dan bawah 2x120. Cuma di sini pertanyaannya adalah ngapain pasang kipas di bawah? Karena ini kan dia nggak langsung keluar. Jadi bawah ini adalah kompartemen untuk power supply dan juga kabel-kabel. Jadi kalau kamu pasang kipas di bawah, mau ke atas ataupun ke bawah, dia cuma akan muter udara panas yang ada di dalam casing, yang justru malah akan berdampak negatif terhadap airflow-nya. Jadi saran saya, bawah nggak usah dipasang aja kali ya. Nah, di sini kalau kita lihat di deskripsi lapaknya, fan supportnya tertulisnya sama, tapi kalau di gambar hanya tertulis depan 3x120, 140-nya nggak disebutin, kemudian belakang dan atas masih sama, dan bawah nggak disebutin juga. Kemudian untuk radiator support di websitenya tidak tercantum. Di deskripsi bilang di bagian depan bisa dipasang 240, 280, atau 360, kemudian atas 240, tapi di gambar yang tertulis depan hanya bisa 240, dan belakang 120 mili. Mana coba yang benar? Termasuk untuk support air cooler dan juga panjang GPU. Di websitenya tertulis tinggi air cooler yang disupport adalah 160 mili. Di deskripsi lapaknya sama, tapi di gambar tertulis 155. Sedangkan untuk panjang GPU yang disupport, di webnya tertulis 295, di deskripsi 305, tapi di gambar tertulis 280 mili. Kayaknya mau nggak mau memang dites kali ya. Makanya kenapa casingnya ada di atas ini. Karena untuk memastikan bisa dipasang berapa. Tapi ada beberapa hal yang wajib kamu perhatikan kalau kamu baca spesifikasi casing kayak gini. Jadi kalau dia bilang support fan, itu nggak sama dengan support radiator. Karena di saat dia bilang support 3x120 mili fan, itu bukan berarti dia bisa support radiator.
360 itu adalah 3 fan dijajar gini bre. Sedangkan radiator itu sedikit lebih panjang lagi. Jadi kipas bisa masuk, belum tentu radiator bisa masuk. Termasuk kalau kita bicara panjang GPU yang disupport, itu juga kemungkinan tidak bisa tercapai dalam segala kondisi. Jadi kalau dia bilang maksimal 30 cm nih misalkan 300 mili, itu adalah dengan asumsi depan sini nggak ada gangguan apapun. Begitu di depan kamu pasang radiator atau dipasang kipas, otomatis GPU yang bisa masuk panjangnya akan terbatas, kepotong sama tebel radiator atau kipas yang terpasang di situ. Sekarang untuk support storage drive-nya. Di websitenya tertulis 2 hard disk 3,5 dan 2 SSD 2,5. Sedangkan di deskripsi lapak tertulis 2 hard disk 3,5 dan 1 SSD 2,5. Kalau di gambar lapaknya lebih bingung lagi nih. Cuma tertulis 2 kali 3,5 dan 2 kali 2,5. Dan apa atau? Karena kalau di casing zaman sekarang yang ruangannya nggak terlalu gede, biasanya untuk storage 3,5 atau 2,5 pilihannya adalah atau, bukan dan. Jadi kamu milih mau pasang hard disk 3,5 2 biji atau yang 2,5 inci 2 biji. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi kalau kamu mau pasang storage di sini biasanya milih antara pasang yang 3,5 atau 2,5. Nggak bisa dua-duanya. Nanti kita pastikan aja ya. Sebelum kita bongkar, kita lihat dulu untuk power supply. Dia bisa support dimensi power supply standar ATX. Kemudian untuk motherboard dia support dari mini ATX sampai ATX pastinya. Tapi untuk casing sebesar ini saran saya sih jangan pakai motherboard yang mini ATX kali ya. Karena nanti akan agak susah ngatur kabelnya. Karena kalau mini ATX itu colokan-colokan header dan segala macamnya itu dibikin susah diakses. Kemudian nanti di sini akan ada banyak yang menjuntai kabelnya. Pokoknya berpotensi lebih ribet lah ya. Kemudian di bagian atas ada satu port USB 3, dua port USB 2. Terus untuk port audio ini antara mikrofon dan speaker terpisah, ada tombol power dan ada tombol RGB. Cuma di sini tombol RGB-nya di paket penjualan casingnya nggak dapat controller. Jadi otomatis kalau kamu cuma beli kipas RGB gini doang, ya ini nggak akan berfungsi tombolnya. Jadi bisa kamu fungsikan sebagai tombol reset aja, termasuk kipasnya bre. Jadi inilah yang menjawab kenapa kok ada casing yang harganya 400.000 tapi ada yang 700.000. Karena saat kamu lihat di lapaknya ada kipas, saat kamu beli nggak dapat kipas satupun. Kalau kamu beli yang 700.000 biasanya udah dapat kipas ARGB. Nah di sini saya nanti akan coba tes untuk ngukur tadi bener nggak kipas-kipasnya bisa support. Saya pakai kipas dari Furrion. Ini Furrion Black Widow. Ini udah ARGB. Kemarin udah sempat saya tes juga ini untuk jadi kipas tambahan di cooler Sagatek ya. Nah, ini satu kipasnya harganya sekitar 100 ribuan, lebih dikit 101 ribu kalau nggak salah. Jadi kalau kamu beli casing yang dapat kipas 3 dengan harga 400.000, ya jadilah dia casing yang harganya 700.000. Makanya kenapa murah? Karena kipasnya nggak dapat. Tapi di sini jadi enak karena kamu jadi punya opsi yang lebih fleksibel. Nggak harus beli kipas yang mahal, terus bahkan nggak harus dipasang kipas juga, cukup radiator. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan kamu lah ya. Nah, sekarang yaudah kita bongkar aja. Kita lihat gimana perbandingan speknya tadi kok beda-beda. Kira-kira yang benar seperti apa. Oke, sekarang kita akan praktek pasang fan di Furrion Salvatore ini. Pertama-tama kita tes bagian depan, terus atas sama belakang dulu ya. Oke, kita copot dulu bagian depannya. Oke, di sini kita bisa lihat di bagian depannya, ini bisa kita pasang fan-nya di sini. Tapi untuk radiatornya karena bentuknya seperti ini, jadi sepertinya nggak bisa dipasang bagian luar ya. Kita pasangnya di bagian dalam aja, nanti kita tes juga. Oke, kita tes dulu, kita pasang dulu fan-nya. Oke, ini kita sudah pasang kipasnya 3x120 dan hasilnya seperti ini. Ini kita bisa lihat ya, di sini rongga space untuk dipasang 3x140 itu bisa. Ini nanti kita coba pasang 3x140 apakah benar bisa. A few moments later. Oke, ini sudah saya pasang 3x140 dan ini fix bisa. Ini sekarang saya coba tutup ya. Ini kita coba tutup. Oke. Pas masuk bre. Oke, ini udah pas. Nah, gimana kalau radiatornya? Oke, ini sekarang kita sudah pasang radiatornya. Di sini saya tes pakai radiator 280 mm. Ini di sini ternyata pas. Tapi
kalau kita pasang 360 mm, di sini terlihat kalau ini udah mentok ya, sudah nggak bisa dipasang 360 mm. Terus sambungan lagi untuk ke GPU. Nah, di lapak ini tuh tertulis bahwa maksimal panjang itu 305 mm. Sementara ini saya ada GPU, ini 300 mm. Nggak bisa, guys. Jadi ini bahkan udah dilihat gini pun ini nggak bisa. Nah, tapi ketika saya coba pakai GPU yang ukuran 280, ini 281, ini sebetulnya bisa, tapi kalau ini posisi tidak ada radiator. Nah, kalau kalian mau pasang radiator, terus untuk cari GPU-nya, itu kurang lebih ukuran, ini saya ada 21 cm, berarti 210 mm. Ini masih bisa, tapi ini pun juga ya hitungannya mentok ya. Nah, di situ juga kalau kalian pakai radiator, ini pemasangannya ini ketika dipasang misalnya seperti ini nih agak apa ya, mentok nanti sama tempered glassnya. Ini satu hal yang harus kalian perhatikan juga. Nah, untuk kipas bagian atas ini tadi saya sudah coba untuk kipasnya radiator ukuran 240 mm itu pas masuk di sini. Nah, itu tadi tentang IO water cooling sama GPU-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian tempat storage drive-nya. Jadi, di sini memang bisa terpasang 2x3,5 sama 2x2,5. Tapi di sini terkesan maksa. Jadi, ini nanti kabelnya akan sulit untuk dipasang gitu ya. Jadi kalian lebih baik pilih apakah mau dipasang 2,3,5 atau 2x2,5. Oke, untuk kabel manajemennya ini kalian harus lihat dulu. Nah, ini kalau terpasang kabel PSU-nya untuk kabel 24 pin yang motherboard, ini kalian harus pasang ini dulu sebelum pasang radiatornya. Karena kalau nggak masuk. Terus untuk kabel manajemennya yang bagian samping ini cukup lega ya. Tapi kalau kalian kabel PSU-nya yang tebal-tebal mungkin agak kesulitan sih ya. Ya, inilah Furrion Salvatore casing harga 400 ribuan. Tapi ingat, ini casingnya tidak dapat kipas ya. Jadi kalian kalau yang udah punya kipas sendiri atau mau beli casing ini, ya ingat-ingat harus beli kipas dulu. Dan kalau kalian tertarik, cek aja linknya ada di bawah.